Itu yang gang kita di sini udah berdua di sini aman kan ya? Aman. Nggak nyamping maksudnya di sana pakai duluan ya. Bapak iya 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujung. Saja. Iya. Iya. Bocor mau sini. Ya. Kelar dah. Bisa dibuat permisi nanti. Bisa kan. Oke, takutnya dia keluarga. Sama keluarga udah enak juga sih. Ini cewek keluarga. Oh iya benar. Siap sekali. Mama. Apa? Aku juga lagi live. Ada dia bunga rusak. Iya kayaknya kan antok. Ya jadi dia kok biasa tebal karena dia baru biasa kan dia minum satu tapi tebal satu nggak boleh dekat mau kenapa dekat
Sesudah ini. Itu masih enggak sih? Ada sejarah itu. Oh, itu bahaya. Kalau lagi tinggi tuh, oleh. Oh, melayang. Oh, kamu bisa. Di Ciawi dekat tren itu. Ciawi naik ke atas ke kanan, masuk kanan. Itu patokan tren di enak tidur di sini. Penginapan. Enjoy. Terus itu di bawah. Di Bogor, tapi ya, sampai 150. Tapi karena itu udah kebiasaan dulu cuek. Dan berjalan terus. Masih gampang nih. Sering juga nggak? Hah? Oh, ada jadwal apa tiap hari? Hampir tiap hari. Oh, kapan-kapan? Jamal sering Pak. Iya, saya ajak Rudy Arianto. Kita itu lagi syuting, Bang. Oke. Jadi sampai dengan barusan memang saya Mungkin boleh diceritakan kronologinya seperti apa mungkin wafatnya Om Eeng? Jadi kalau saya keponakannya kan saya manggilnya Mang ya, karena beliau asalnya dari Cirebon. Di hari Jumat minggu lalu sebenarnya saya udah terima info dari istrinya, saya memanggil beliau Biani bahwa Bang Eeng udah sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Saya sebenarnya agak shock sih karena tipikal beliau itu dari kecil yang saya tahu dari ayah saya, kebetulan ayah saya adalah kakak beliau langsung. Takut sama dokter, takut sama obat, takut sama jarum. Jadi buat saya cukup shock gitu ya, sampai beliau dimasukkan ke rumah sakit kan berarti kondisinya udah
butuh pertolongan sangat gitu. Di rumah sakit saya monitor terus ini kan dengan Diani istrinya, dan hasilnya memang kurang baik. Artinya beliau berontak di rumah sakit itu. Ada satu dan lain hal yang mungkin saya juga nggak bisa cerita dari pelayanan rumah sakit tersebut, sehingga memaksa beliau untuk pulang. Beliau benar-benar maksa minta pulang. Saya juga nggak ngerti gimana ceritanya. Menurut istri beliau akhirnya diberikan izin pulang dengan catatan memang rawat jalan. Kondisi beliau saat saya datang ke rumah itu memang seperti depresi, shock. Saya tanya kenapa gitu ya, kok sampai begini, sementara kan kemarin masuk rasanya cuman kayak orang kecapean aja gitu kan. Ternyata informasi dari istri beliau bahwa ya selain dia shock masuk ke rumah sakit, batinnya mungkin nggak terima, berontak, dia harus minum obat yang banyak sekali dalam satu kali minum. Itu kan buat orang yang takut sama dokter, takut sama obat kan satu tekanan ya. Nah, saya rasa dari psikisnya aja beliau udah menolak. Jadi setiap kali di rumah itu, setiap kali dikasih makan, dikasih minum sudah mulai menolak. Kalau makan minum menolak kan berarti asam lambung makin naik ya. Saya langsung datang hari Sabtu itu ke sana. Saya datang Sabtu sore. Kebetulan saya itu anak dari kakaknya beliau yang baru juga wafat. Jadi beliau itu belakangan ini memang cuma tinggal bertiga, yang laki-laki, ayah saya, kemudian yang tadi dengan kursi roda tadi, sama beliau sendiri. Jadi selama ayah saya masih ada tuh beliau tuh sering komunikasi. Saya rasa sih setelah ayah saya meninggal, beliau ngedropnya di situ. Jadi nggak ada lagi teman bercerita. Karena kan sementara kakak beliau yang di kursi roda kan sudah sulit diajak komunikasi ya. Saya tanya, kenapa kenapa nggak mau makan, untuk apa kayak begini? Saya datang jam 3, saya dialog, saya berdebat, beliau marah-marah, beliau malah tuh saya yakin itu beliau protes atas apa yang beliau alami di rumah sakit. Saya bilang ya sudah, yang penting sembuh dulu, makan, untuk apa menyiksa diri seperti ini? Jam 3 saya datang, beliau baru makan jam 5, dari mulai kemarin keluar tuh baru makan jam 5 sore itu. Setelah beliau sadar bahwa di depan beliau itu ada saya, beliau panggil nama saya, kemudian beliau gandeng tangan saya. Beliau cuma bilang, Fen, temenin Mang Eeng jalan-jalan ya. Iya Mang, kalau mau jalan-jalan Fen temenin, tapi Mang Eeng harus sehat. Makan ya, makan, mau Mbak, dia mau makan. Istrinya langsung nyuapin, jadi kami berdialog, minta istrinya masukin makanan. Saya seneng banget. Jadi saya juga ngerti kenapa sebelumnya 2 jam pertama beliau seperti tidak mengenal saya, tiba-tiba di satu titik, di satu waktu beliau tersentak dan paham bahwa itu saya. Akhirnya saya bilang sama anaknya, udah ya, Mang udah mau makan, Teteh pulang dulu. Mudah-mudahan setelah ini mau makan terus. Saya nggak lama keluar dari rumah, sekitar setengah jam dapat info lagi beliau berontak lagi, nggak mau makan dan marah-marah lagi. Saya juga nggak ngerti kenapa. Hari besoknya, hari esoknya saya dapat berita lagi, ternyata beliau dilarikan lagi ke rumah sakit yang berbeda, dan kondisinya saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena nggak mau makan, karena tertekan, karena terus marah-marah, jadi sangat ngedrop di rumah sakit yang kedua. Di situ diputuskan memang beliau udah harus dirawat, tapi tidak ada fasilitas yang memadai, maksudnya tidak lengkap karena tidak semua rumah sakit punya fasilitas itu. Akhirnya tengah malam istri dan anaknya cari-cari, dapat lagi pindah lagi ke rumah sakit yang terakhir beliau berobat. Saya udah nggak bisa komunikasi lagi. Karena semua alat sudah dipasang di badan, di ventilator,
segala macam saya nggak ngerti ya Mbak ya, tapi yang pasti saya melihat seorang sosok aktor sejati buat saya, which is dia juga akan sebagai artis itu kan bukan, dia benar-benar sekolah, dia benar-benar mendalami ilmunya, dia benar-benar yang kayaknya darahnya aja udah artis gitu ya. Jadi saya ngeliat dia selalu tegar, saya pikir gini udah jangan acting gitu loh, come on gitu loh. Mana Mang yang dulu saya udah nggak bisa komunikasi lagi Pak sama dia. Saya ngebayangin dia yang dulu dengan alat yang banyak di badan dia itu rasanya buat saya 180 derajat. Saya cuma bisa berdoa menguatkan istri dia, menguatkan anaknya. Saya cuma minta pertolongan sama Allah, dan kemarin jam 5 sore saya dipanggil sama dokter, sama istri juga. Dokter memang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Yang pasti tim medis sudah memberikan yang terbaik. Cuman kita sudah harus diminta untuk terus berdoa. Saya udah bilang bahwa kejadian gini nggak cuma satu orang kok, banyak yang support. Saya masih optimis. Sempat dikira saya pulang dulu ke rumah. Baru saya mau tidur, saya dapat kabar beliau pergi. Saya lihat jam 23.46. Beliau nggak ada, Mbak. Saya nggak nyesal sih, karena beliau kan memang minta saya temani ya Mbak ya. Jadi menurut saya walaupun saya juga bolak-balik sudah cukup juga saya nemani dia, dan saya ngeliat dia kesakitannya kayak apa, buat saya ini adalah yang terbaik buat dia. Saya juga nggak tega pas saat dia teriak sakit, dan saya nggak tega. Jadi iya, mungkin yang membuat saya sesek itu adalah karena saya baru kehilangan ayah saya juga, dan kemudian beliau adalah adiknya langsung gitu kan. Hubungin. Kalau nggak kuat jangan deh. Kalau nggak kuat, Kalau nggak kuat jangan deh. kalau nggak kuat, Iya. mau dia mau. Iya, dia Ya udah deh. Nggak apa-apa. Ya, saya sering tektokan sama Diani karena memang Maya juga suka nitip sama saya bahwa kan mereka hanya berdua, anaknya dan istrinya. Jadi saya juga merasa ya apa ya, saya udah menganggap beliau sebagai ayah sendiri since ayah sendiri udah pergi gitu ya. Jadi cuman beliau yang pengganti ayah saya, dan kemudian sekarang beliau sudah meninggalkan kami semua. Mbak, kalau boleh tahu semenjak awal beliau sakit, apa sih diagnosa dokter sampai ngedrop sejauh itu? Kebetulan memang beliau itu punya diabetes, jadi punya darah tinggi, dan kemudian saya sih tahunya karena kan mungkin teman-teman juga lihat di layar kaca bahwa memang syutingnya juga lumayan padat ya, jadi ada faktor capeknya juga gitu ya, kemudian ada faktor diabetes juga yang saya dengar juga dari Diani bahwa ada stroke ringan di awal, stroke ringan itu loh. Kalau terkait dengan virusnya, sebenarnya di rumah sakit yang pertama itu istilahnya tuh kayak hanya melekat aja Mbak, bukan yang benar-benar terinfeksi. Saya yakin itu tuh kejadiannya sampai dia ngedrop itu karena dia juga nggak mau makan kan akhirnya. Dia pulang, dia banyak berontaknya, dia emosionalnya, dia nggak bisa istirahat, dia nggak mau makan, nggak mau minum, kan pasti imunnya turun deh. Saya rasa juga faktornya dari situ juga. Berarti berapa hari rawat di rumah sakit? Kalau yang rumah sakit terakhir sampai dengan nggak ada itu hanya 2 malam. Di malam kedua beliau pergi. Kalau di rumah sakit yang kedua bahkan nggak sempat nginep, hanya di UGD aja. Jadi dari siang menjelang sore lah sampai dengan tengah malam menunggu ambulans pindah rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit pertama 2 malam aja ya, kayaknya dia 2 malam aja. Jadi memang beliau kan bukan tipikal orang yang sedikit-sedikit berobat gitu. Memang ada ya Mbak ya, orang kayak gitu yang anti dengan obat, anti dengan dokter, even dengan jarum gitu, ada gitu loh. Nah ini dia, makanya kan ketika saya melihat beliau terakhir di kaca gitu ya, dengan segala macam
peralatan nempel di badannya tuh hati saya hancur. Tadi sempat dikatakan ada kata-kata dari almarhum dan teman jalan-jalan, ini ada apakah tentang jalan-jalan kemana gitu sih Pak almarhum? Mau ke teater aja mas, beliau bilang mau berendam yuk Fen, ayo Fen jalan-jalan kita berendam Fen. Iya Mang yang sehat ya, kalau Mang yang nggak sehat kan nggak bisa pergi. Ibu sendiri sebelumnya. Saya sebenarnya nggak ngerti ya Mbak, kalau yang namanya firasat, itu sakitnya tiba-tiba kan. Cuman saya mikirnya kalau lihat saya setiap hari monitor, setiap detik saya tahu kondisinya, bukan firasat lagi kali namanya ya. Saya kan bisa lihat di kondisi paginya begini, tiba-tiba sorenya turun gitu kan. Kita sebagai manusia juga kayak punya perhitungan ya. Apalagi dokter juga kasih analisa yang seperti itu. Rasanya buat saya ya sudah, tinggal Allah lah. Kita minta tinggal sama Allah gitu aja sih saya pikirnya. Mbak tadi kan sempat disinggung pindah ke rumah sakit karena nggak alat yang nggak memadai. Alat apa sih yang harus dipasang? Saya nggak sebenarnya? ngerti ya Mbak, itu mungkin istilah kesehatan. Sebenarnya gini, bukan satu alat yang terlalu ini sih, tapi maksud saya kayaknya memang tidak semua rumah sakit itu difasilitasi. Ya kan, kadang-kadang kan memang ada rumah sakit tertentu yang memenuhi kriteria ini, harus yang mau melengkapi ini harus punya kriteria ini, kan nggak semua rumah sakit itu gitu kan. Ya itu sih biasa ya kalau menurut saya, kayak kita punya anak, kalau anak itu lahir di rumah sakit itu ternyata dia nggak punya nicunya, kan artinya kita harus pindah lagi gitu ya Mbak. Jadi itu sih sah-sah aja sih buat saya kayak begitu. Cuman ya memang udah jalannya ya menurut saya. Kenapa saya bilang udah jalannya? Beliau itu di rumah sakitnya itu di Cibubur, saya di Bekasi. Saya berdoa sama Allah, gimana saya bisa monitor kalau saya harus bolak-balik Bekasi Cibubur. Kayaknya Allah juga dengar gitu doa saya. Bila terakhir dia harus pindah, dia pindah ke rumah sakitnya di Bekasi. Dan di situ yang peralatannya memang tersedia. Jadi memang kayaknya sudah jalannya gitu ya Pak. Pada saat ketika almarhum berpulang mungkin dari istri atau dari keponakan ada Saya ditelepon sama dia, saya tahu beliau cuma bilang turun, saya tahu maksudnya, tapi beliau juga nggak sanggup ngomong, saya juga nggak sanggup nanya mas, nggak bisa, tangan saya udah gemeteran, saya nggak mau mikirin apa-apa. Saya cuma berdoa sampai saya terus tunggu kabar, akhirnya anak beliau WA dan akhirnya oh iya kayak gitu. Jadi ya itu alami ya buat saya, manusiawi gitu, maksudnya dia ini juga nggak bisa ngomong dengan jelas. Saya sendiri juga mau nanya gemeteran mas, nggak mungkin lah saya bisa nanya dengan lantang kalau pertanyaan kayak gitu ya. Ibu sendiri mungkin seperti apa? Ibu Bisa nyampe ke gua. Ya sedih ya saya sudah ya ikhlas saja, sudah memang sudah beberapa firasat bahwa ini ya udah sampai sini, jadi saya sudah siapkan hati saya ikhlas. ada pesan dari beliau sebelum Kan gak bisa ngomong kan, 2 malam terakhir di rumah sakit terakhir kan sudah dipasang alat dan dibuat otomatis tidak sadar ya mas, jadi ya udah nggak bisa komunikasi sih. Kadang sosok almarhum sendiri di mata keluarga mungkin seperti apa sih? Om saya, adik dari bapak saya di mata keluarga itu sangat penyayang dan overprotective. Kalau mungkin sebagai istrinya sih udah ngerasain banget ya. Tapi itu bentuk sayangnya beliau dengan orang-orang yang memang benar beliau sayang gitu. Kepada keponakannya juga, walaupun dia sesibuk apapun ya, namanya kan jadwal kerjanya padat gitu ya, tapi tetap gitu loh mau meluangkan diri, meluangkan waktu untuk memberikan perhatian gitu kan sama adik-adik. Masih ada adik 2 yang perempuan dan kemudian sama keponakan. Jadi kita semua tuh ngerasa ya benar sangat penyayang, sangat peduli. Jadi ya apa ya, rasanya kehilangan itu bukan kehilangan sekedar kehilangan gitu, bukan sekedar kehilangan sosoknya, tapi rasa sayangnya itu tuh ya sudah nggak ada. Tadi malam kita dapat berita dari teman-teman
beliau pergi duluan. Dan tentu kita shock gitu ya. Saya pribadi tadi malam itu sebetulnya agak sulit untuk tidur. Jadi sekitar jam 2, jam setengah 3 gitu saya pegang HP dan ternyata ada berita ini. Dan tentu flashback ke 43 tahun yang lalu. Karena saya bersahabat dengan Eyang itu udah 43 tahun. Kita angkatan 79, Mas Deddy Miswar 80, jadi beda setahun, jadi satu era lah. Dan malam itu sudah habis air mata saya di kamar, sendirian menangis. Atau terlalu penuh di kepala saya. Pagi-pagi saya datang ke rumah duka. Ya tentu kita pasrah gitu ya, pasrah. Saya hanya bisa mengingat Mas Eyang ini orangnya sangat spesial buat kita semua. Karena kehadiran mereka, Mas Eyang di tengah-tengah kita yang sedang ngumpul-ngumpul itu dia memberikan semacam keceriaan, memberikan semacam kesenangan, kebahagiaan, kelucuan, dan itu terus-menerus dan konsisten. Di mana ada Eyang, di sana ada kehidupan. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kehilangan Mas Eyang ini kehilangan yang begitu dalam buat kita semua. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan kepergian Mas Eyang ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang paling baik di sisi Tuhan. Selamat jalan Mas Eyang. Om Deddy sendiri mungkin seperti apa mengenal Maju lagi, maju. Teman sekampung sama Jika aja. Walaupun dengan di bawahnya dia hangat. Saya banyak belajar dari Mas Eyang. Kemudian saya juga selain memang satu kampung, satu gula darah, Satu kelurahan. satu tetangga. Jadi Mas Eyang juga orang sangat dekat dengan keluarga dan pasti semua orang bilang kehilangan Mas Eyang. Ini kan penyakitnya kelelahan. Saya sih menduga itu. Ayu sendiri melihat sosok Om Eyang sendiri seperti apa? Jadi kehadiran Eyang ini selalu membawa keceriaan dimanapun. Seolah-olah kalau kita ketemu dia tuh kita ketawa tak berkesudahan. Jadi nggak pernah ada suasana murung. Nah, ini yang membuat waktu itu saya sama-sama kuliah berpikir pada saat saya membuat film merancang sebuah film yang besar, saya sudah merancang sebuah tokoh yang harus dia mainkan sama saya. Karena sense komedinya sangat tinggi. Besar itu film komedi. Kalau itu film kedua saya buat juga, saya rancang kipas-kipas cari angin. Jadi memang sebagai pemain pertama kali main film di sana. Saya jadikan sebagai peran utama berusaha. Ada satu film lagi sedang saya siapkan, cuma nggak sempat di syuting karena keburu selesai kontrak. Karena itu sense komedi yang sangat tinggi. Jadi itu tadi membawa keceriaan. Jadi kepergian memang membuat kita merasa kehilangan. Dan mendadak sakit sebentar, kita pikir sakit biasa, demam, itu ya pelajaran bagi semua bahwa kalau ajal sudah tiba, kapan saja bisa adil dan membantu kita semua. Jadi tadi ada adegan yang sangat berkesan buat saya pas syuting. Saya ditarik berdua sama Eyang dengan tali baja naik helikopter. Sering di airport Kemayoran. Saya latihan. Berapa kali latihan helikopter hari ini. Enggak latihan, langsung diangkat. Berhadapan-hadapan kita kan. Kita lihat, saling melihat bibir kita putih semua, pucat.
dan itu retake berkali-kali sampai 7 kali kalau ya. Itu memang sangat mendebarkan. Dulu selesai kita turun dari sana, kita ketawa-ketawa lagi, walaupun di atas bibir kita putih. Sekarang bibirnya memucah sendiri dan kuburan sendiri. Dan kita akan segera masuk. Semoga bertemu di situ. Amin. Kelucuan apa sih Om Dede mungkin yang masih diingat banget dari sosok Om Eng? Oh, udah banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kayaknya di seluruh komunitas selalu kehadirannya membawa keceriaan, ketawa gitu. Ya. Kita nggak usah ngomong serius lah, ketawa-ketawa aja. Jadi hidup itu cuma permainan aja. Gue sendal gurau saja kan. Jadi itu sendal gurau saja. Yang abadi ya. Sekarang. Ya, semua terima amal ibadah dan ditempatkan di sisi Allah. Amin. Dan lapangkan kuburnya. Khasnya apa sih mungkin dari ini? Khas apa yang paling khas dari beliau? Apa saja, ini kan semua spontanitas kadang ya. Kita melihat apa, kita komentari, kita bahas. Selalu begitu. Nggak pernah tetap. Nggak ada, itu semuanya sesuai dengan apa, di mana kita lagi sama kita. Ya, oke, terima kasih. Kegembiraan selalu menyertai dia, manapun berada. Sehingga orang-orang di sekitar pun ikut gembira. Nah ini pasti banyak orang merasa hilang. Ada pesan terakhir mungkin pas ketemu? Ya? Ada pesan yang selalu Yang ini udah lama juga ketemu. Tiba-tiba kita bikin suatu WA group ya, anak-anak teater khususnya. Tiba-tiba dia masuk belakangan kan. Nggak masuk belakangan. Bikin heboh tuh. Sehari dia masuk, besoknya termasuk. Iya, kayak datang untuk pergi. Hanya sehari dia komen segala macam, setelah itu sudah nggak komen. Karena sakit, ada fotonya di rumah sakit. Setelah kita dengar pindah sakit karena COVID dan meninggal. Jadi semenjak hari itu kita nggak pernah komunikasi lagi. Kita masih ledek-ledekan. Sakit kenapa nih? Ini masih kan bercanda kan? Kok nggak dijawab? Akhirnya serius. Ya. Jadi sudah datang, pamit selesai. Iya. Kita teman-teman. Selamat ya. Itu yang gang kita di sini sih. Udah berdua. Di sini aman kan ya? Aman. Nggak nyamping ini. Itu yang gang kita di sini sih. Udah berdua. Di sini aman kan ya? Aman. Nggak nyamping ini. Maksudnya di sana. Makin duluan. Bapak. Iya. 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ujung. Sakit.
Bocil mau sini. Keluar dah. Bisa dibilang permisi nggak sih? Bisa tuh kan. Oke, takutnya dia keluarga. Nah, keluarga udah enak juga sih. Ini cewek keluarga. Oh iya benar. Bang. Apa? Aku juga lagi live. Dia kegosok tebal karena dia bergosok kan dia minum satu tapi tebal satu mau beli dokter mau beli dokter
obat terus. Iya. Itu masih enggak sih? Ada sudah itu. Oh, bahaya. Kalau lagi tinggi tuh, oleh. Oh, melayang. Oh, kamu bisa. Di Ciawi dekat tren itu. Ciawi naik ke atas ke kanan, masuk kanan. Lepas orang tren di enak tidur. Penginapan. Sekarang. Enjoy. Terus ini di bawah. Di Bogor, tapi hampir harus mobil. Tapi karena itu udah kebiasaan, dan masih berapa kan sering juga nggak? Hah? Oh, ada jadwal apa tiap hari? Hampir tiap hari. Jamal sering Pak. Iya, saya ajak lu di Rento. Kita itu lagi syuting, Bang. Oke. Jadi sampai dengan barusan memang saya Mungkin boleh diceritakan kronologinya seperti apa mungkin wafatnya Om Eeng? Jadi kalau saya keponakannya kan saya manggilnya Mang ya, karena beliau asalnya dari Cirebon. Di hari Jumat minggu lalu sebenarnya saya udah terima info dari istrinya, saya memanggil beliau Biani bahwa Mang Eeng udah sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Saya sebenarnya agak shock sih karena tipikal beliau itu dari kecil yang saya tahu dari ayah saya, kebetulan ayah saya adalah kakak beliau langsung. Takut sama dokter, takut sama obat, takut sama jarum. Jadi buat saya cukup shock gitu ya, sampai beliau dimasukkan ke rumah sakit kan berarti kondisinya udah butuh pertolongan sangat gitu. Di rumah sakit saya monitor terus ini dengan Diani istrinya, dan hasilnya memang kurang baik. Artinya beliau berontak di rumah sakit itu. Ada satu dan lain hal yang mungkin saya juga nggak bisa cerita dari pelayanan rumah sakit tersebut, sehingga memaksa beliau untuk pulang. Beliau benar-benar maksa minta pulang. Saya juga nggak ngerti gimana ceritanya. Menurut istri beliau akhirnya diberikan izin pulang dengan catatan memang rawat jalan. Kondisi beliau saat saya datang ke rumah itu memang seperti depresi, shock. Saya tanya kenapa gitu ya, kok sampai begini, sementara kan kemarin masuk rasanya cuman kayak orang kecapean aja gitu kan. Ternyata informasi dari istri beliau bahwa ya selain dia shock masuk ke rumah sakit, batinnya mungkin nggak terima, berontak, dia harus minum obat yang banyak sekali dalam satu kali minum. Itu kan buat orang yang takut sama dokter, takut sama obat kan satu tekanan ya. Nah, saya rasa dari psikisnya aja beliau udah menolak. Jadi setiap kali di rumah itu, setiap kali dikasih makan, dikasih minum sudah mulai menolak. Kalau makan minum menolak kan berarti asam lambung makin naik ya.
Saya langsung datang hari Sabtu itu ke sana. Saya datang Sabtu sore. Kebetulan saya itu anak dari kakaknya beliau yang baru juga wafat. Jadi beliau itu belakangan ini memang cuma tinggal bertiga, yang laki-laki, ayah saya, kemudian yang tadi dengan kursi roda tadi, sama beliau sendiri. Jadi selama ayah saya masih ada tuh beliau tuh sering komunikasi. Saya rasa sih setelah ayah saya meninggal, beliau ngedropnya di situ. Jadi nggak ada lagi teman cerita. teman bercerita. Karena kan sementara kakak beliau yang di kursi roda kan sudah sulit diajak komunikasi ya. Saya tanya, kenapa Mang Eeng, kenapa nggak mau makan, untuk apa kayak begini? Saya datang jam 3, saya dialog, saya berdebat, beliau marah-marah, beliau malah tuh saya yakin itu beliau protes atas apa yang beliau alami di rumah sakit. Saya bilang ya sudah, yang penting sembuh dulu, makan, untuk apa menyiksa diri seperti ini? Jam 3 saya datang, beliau baru makan jam 5, dari mulai kemarin keluar tuh baru makan jam 5 sore itu. Setelah beliau sadar bahwa di depan beliau itu adalah saya, beliau panggil nama saya, kemudian beliau gandeng tangan saya. Beliau cuma bilang, Fen, temenin Mang Eeng jalan-jalan ya. Iya Mang Eeng, kalau mau jalan-jalan Fen temenin, tapi Mang Eeng harus sehat. Makan dia, makan, mau Mbak, dia mau makan. Istrinya langsung nyuapin, jadi kami berdialog, istrinya masukin makanan. Saya seneng banget. Jadi saya juga gak ngerti kenapa sebelumnya 2 jam pertama beliau seperti tidak mengenal saya, tiba-tiba di satu titik, di satu waktu beliau tersentak dan paham bahwa itu saya. Akhirnya saya bilang sama anaknya, udah ya, Mang Eeng udah mau makan, Teteh pulang dulu. Mudah-mudahan setelah ini mau makan terus. Saya nggak lama keluar dari rumah, sekitar setengah jam dapat info lagi beliau berontak lagi, nggak mau makan dan marah-marah lagi. Saya juga nggak ngerti kenapa. Hari besoknya, hari esoknya saya dapat berita lagi. Ternyata beliau dilarikan lagi ke rumah sakit yang berbeda dan kondisinya saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena nggak mau makan, karena tertekan, karena terus marah-marah, jadi sangat ngedrop di rumah sakit yang kedua. Di situ diputuskan memang beliau udah harus dirawat, tapi tidak ada fasilitas yang memadai, maksudnya tidak lengkap karena tidak semua rumah sakit punya fasilitas itu. Akhirnya tengah malam istri dan anaknya cari-cari, dapat lagi pindah lagi ke rumah sakit yang terakhir beliau berobat. Saya udah nggak bisa komunikasi lagi. Karena semua alat sudah dipasang di badan, di ventilator, segala macam. Saya nggak ngerti ya Mbak ya, tapi yang pasti saya melihat seorang sosok aktor sejati buat saya, which is dia juga akan sebagai artis. Itu kan bukan, dia benar-benar sekolah, dia benar-benar mendalami ilmunya, dia benar-benar yang kayaknya darahnya aja udah artis gitu ya. Jadi saya ngeliat dia selalu tegar. Saya pikir ini udah jangan acting gitu loh, come on gitu loh. Mana Mang Eeng yang dulu. Saya udah nggak bisa komunikasi lagi Pak sama dia. Saya ngebayangin dia yang dulu dengan alat yang banyak di badan dia itu rasanya buat saya 180 derajat. Saya cuma bisa berdoa menguatkan istri dia, menguatkan anaknya. Saya cuma minta pertolongan sama Allah, dan kemarin jam 5 sore saya dipanggil sama dokter, sama istri juga. Dokter memang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Yang pasti tim medis sudah memberikan yang terbaik. Cuman kita sudah harus diminta untuk terus berdoa. Saya udah bilang bahwa kejadian ini nggak cuma satu orang, kok banyak yang support. Saya masih optimis. Sempat dikira saya pulang dulu ke rumah. Baru saya motif saya dapat kabar beliau pergi.
Saya lihat jam 23.46 beliau nggak ada, Mbak. Mbak, Saya nggak nyesal sih, karena beliau kan memang minta saya temani ya, Mbak ya. Jadi menurut saya walaupun saya juga bolak-balik sudah cukup juga saya nemani dia, dan saya ngeliat dia kesakitannya kayak apa, buat saya ini adalah yang terbaik buat dia. Saya juga nggak tega pas saat dia teriak sakit, dan saya nggak tega. Jadi iya, mungkin yang membuat saya sesak itu adalah karena saya baru bilang ayah saya juga, dan kemudian beliau adalah adiknya langsung gitu kan. Hubungin. kalau nggak kuat jangan deh. Kalau nggak kuat, Kalau nggak kuat jangan deh. kalau nggak kuat, Iya, mau dia mau. iya ini Udah. Nggak apa-apa. ya. Saya sering tektokan sama Biani karena memang Maya juga suka nitip sama saya bahwa kan mereka hanya berdua, anaknya dan istrinya. Jadi saya juga merasa ya apa ya, saya udah menganggap beliau sebagai ayah sendiri, since ayah sendiri udah pergi gitu ya. Jadi cuman beliau yang pengganti ayah saya, dan kemudian sekarang beliau sudah meninggalkan kami semua. Mbak, kalau boleh tahu semenjak awal beliau sakit, apa sih diagnosa dokter sampai ngedrop sejauh itu? Kebetulan memang beliau itu punya diabetes, jadi punya darah tinggi, dan kemudian saya sih tahunya karena kan mungkin teman-teman juga lihat di layar kaca bahwa memang syutingnya juga lumayan padat ya, jadi ada faktor capeknya juga gitu ya, kemudian ada faktor diabetes juga yang saya dengar juga dari Biani bahwa ada stroke ringan di awal, stroke ringan itu loh. Kalau terkait dengan virusnya, sebenarnya di rumah sakit yang pertama itu istilahnya tuh kayak hanya melekat aja, Mbak, bukan yang benar-benar terinfeksi. Saya yakin itu tuh kejadiannya sampai dia ngedrop itu karena dia juga nggak mau makan kan akhirnya. Dia pulang, dia banyak berontaknya, dia emosionalnya, dia nggak bisa istirahat, dia nggak mau makan, nggak mau minum, kan pasti imunnya turun deh. Saya rasa juga faktornya dari situ juga. Berarti berapa hari dirawat di rumah sakit? Kalau yang rumah sakit terakhir sampai dengan nggak ada itu hanya 2 malam. Di malam kedua beliau pergi. Kalau di rumah sakit yang kedua bahkan bukan nggak sempat nginep, hanya di UGD aja. Jadi dari siang menjelang sore lah sampai dengan tengah malam menunggu ambulans pindah rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit pertama 2 malam aja ya, kayaknya dia 2 malam aja. Jadi memang beliau kan bukan tipikal orang yang sedikit-sedikit berobat gitu ya. Memang ada ya Mbak ya, orang kayak gitu yang anti dengan obat, anti dengan dokter, even dengan jarum gitu, ada gitu loh. Nah ini dia, makanya kan ketika saya melihat beliau terakhir di kaca gitu ya, dengan segala macam peralatan nempel di badannya tuh, hati saya hancur. Tadi sempat dikatakan ada kata-kata itu almarhum pengen kembali jalan-jalan, ini ada apakah tentang jalan-jalan kemana gitu tuh almarhum? Mau ke teater aja Mas, beliau bilang mau berendam yuk Fen, ayo Fen jalan-jalan kita berendam Fen. Iya Mang yang sehat ya, kalau Mang yang nggak sehat kan nggak bisa pergi. Ibu sendiri sebelumnya? Saya sebenarnya nggak ngerti ya Mbak, kalau yang namanya firasat, bang itu sakitnya tiba-tiba kan. Cuman saya mikirnya kalau lihat saya setiap hari monitor, setiap detik saya tahu kondisinya, bukan firasat lagi kali namanya ya. Saya kan bisa lihat di kondisi paginya begini, tiba-tiba sorenya turun gitu kan. Kita sebagai manusia juga kayak punya perhitungan ya. Apalagi dokter juga kasih analisa yang seperti itu. Rasanya buat saya ya sudah, tinggal Allah lah. Kita minta tinggal sama Allah gitu aja sih saya pikirnya. Mbak, tadi kan sempat disinggung pindah ke rumah sakit karena alat yang nggak memadai. Alat apa sih yang harus dipasang? Saya nggak ngerti ya Mbak, itu mungkin istilah kesehatan. Sebenarnya gini, bukan satu alat yang terlalu ini sih, tapi maksud saya kayaknya memang tidak semua rumah sakit itu difasilitasi
ya kan. Kadang-kadang kan memang ada rumah sakit tertentu yang memenuhi kriteria ini, harus yang mau melengkapi ini harus punya kriteria ini, kan nggak semua rumah sakit itu gitu kan. Ya itu sih biasa ya kalau menurut saya. Kayak kita punya anak, kalau anak itu lahir di rumah sakit itu ternyata dia nggak punya NICU-nya, kan artinya kita harus pindah lagi gitu ya Mbak. Jadi itu sih sah-sah aja sih buat saya kayak begitu. Cuman ya memang udah jalannya ya menurut saya. Kenapa saya bilang udah jalan ya? Beliau itu di rumah sakitnya itu di Cibubur, saya di Bekasi. Saya berdoa sama Allah, gimana saya bisa monitor kalau saya harus bolak-balik Bekasi Cibubur. Kayaknya Allah juga dengar gitu doa saya. Dilalah terakhir dia harus dia pindah ke rumah sakitnya di Bekasi. Dan di situ yang peralatannya memang tersedia. Jadi memang kayaknya sudah jalannya gitu ya Pak. Pada saat ketika almarhum berpulang, mungkin dari istri atau dari keponakan ada Saya ditelepon sama dia, saya tahu beliau cuma bilang turun, saya tahu maksudnya, tapi beliau juga nggak sanggup ngomong, saya juga nggak sanggup nanya Mas, nggak bisa, saya tangan saya udah gemeteran, saya nggak mau mikirin apa-apa. Saya cuma berdoa sampai saya terus tunggu kabar. Akhirnya anak beliau WA dan akhirnya oh ini akhirnya gitu. Jadi ya itu alami ya buat saya, manusiawi gitu. Maksudnya dia ini juga nggak bisa ngomong dengan jelas. Saya sendiri juga mau nanya gemeteran Mas, nggak mungkin lah saya bisa nanya dengan lantang kalau pertanyaan kayak gitu ya. Ibu sendiri mungkin seperti apa, Ibu? Menemani suami. Bisa nyampe ke gua. Ya sedih ya saya sudah ya ikhlas saja, saya sudah memang sudah beberapa firasat bahwa ini ya udah sampai sini, jadi saya sudah siapkan hati saya ikhlas. Udah pesan dari beliau sebelum Kan bisa ngomong kan 2 malam terakhir di rumah sakit terakhir kan sudah dipasang alat dan dibuat otomatis tidak sadar ya Mas, jadi ya udah nggak bisa komunikasi sih. Kadang sosok Mama sendiri di mata keluarga mungkin seperti apa sih? Om saya, adik dari bapak saya di mata keluarga itu sangat penyayang dan overprotective. Kalau mungkin sebagai istrinya sih udah ngerasain banget ya. Tapi itu bentuk sayangnya beliau dengan orang-orang yang memang benar beliau sayang gitu. Kepada keponakannya juga, walaupun dia sesibuk apapun ya, namanya kan jadwal kerjanya padat gitu ya, tapi tetap gitu loh mau meluangkan diri, meluangkan waktu untuk memberikan perhatian gitu kan sama adik-adik. Masih ada adik 2 yang perempuan dan kemudian sama keponakannya. Jadi kita semua tuh ngerasa ya benar sangat penyayang Mas, sangat peduli. Jadi ya apa ya, rasanya kehilangan itu bukan sekedar kehilangan, itu bukan sekedar kehilangan sosoknya, tapi rasa sayangnya itu tuh ya sudah nggak ada. Tadi malam kita dapat berita dari teman-teman, beliau pergi duluan, dan tentu kita shock gitu ya. Saya pribadi tadi malam itu sebetulnya agak sulit untuk tidur. Jadi sekitar jam 2, jam setengah 3 gitu saya pegang HP dan ternyata ada berita ini. Dan tentu flashback ke 43 tahun yang lalu. Karena saya bersahabat dengan Eyang itu udah 43 tahun. Kita angkatan 79, Mas Deddy Miswar 80, jadi beda setahun, jadi satu era lah. Tadi malam itu sudah habis air mata saya di kamar, sendirian menangis. Atau terlalu penuh di kepala saya. Pagi-pagi saya datang ke rumah duka. Ya tentu kita terpasrah gitu ya, terpasrah. Saya hanya bisa mengingat Mas Eyang ini orangnya sangat spesial buat kita semua. Karena kehadiran mereka, Mas Eyang di tengah-tengah kita yang sedang ngumpul-ngumpul itu, dia memberikan semacam keceriaan, memberikan semacam kesenangan, kebahagiaan, kelucuan, dan itu terus menerus dan konsisten. Di mana ada Eyang, di sana ada kehidupan. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kehilangan Mas Eyang ini kehilangan yang begitu dalam buat kita semua.
Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan kepergian Mas Eeng ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang paling baik di sisi Tuhan. Selamat jalan Mas Eeng. Om Deddy sendiri mungkin seperti apa mengenal Maju lagi, maju. Teman sekampung sama menikah aja. maupun dengan di bawahnya dia hangat. Saya banyak belajar dari Mas. Kemudian saya juga selain memang satu kampung, satu gula darah, satu kelurahan, satu tetangga. Jadi Mas Eeng itu orang yang sangat dekat dengan suami, dan pasti semua orang bilang kehilangan Mas Eeng. Ini kan kelelahan. Saya sih menduga itu. Pak Haji sendiri melihat sosok Om Eeng sendiri seperti Jadi kehadiran Eeng ini selalu membawa keceriaan dimanapun. Seolah-olah kalau kita ketemu dia tuh kita ketawa tak berkesudahan. Jadi nggak pernah ada suasana murung. Nah, ini yang membuat waktu itu saya masa kuliah berpikir pada saat saya membuat film merancang sebuah film besar, saya sudah merancang sebuah tokoh yang harus dia mainkan sama saya. Karena sense komedinya sangat tinggi. Besar itu film komedi. Kalau itu film kedua saya buat juga, saya rancang tuh Kipas Cari Angin. Jadi memang pemain sebagai pemain pertama kali main film di sana. Saya sebagai peran utama berusaha. Ada satu film lagi sedang saya siapkan, cuma nggak sempat syuting karena keburu selesai kontrak. Karena itu research company yang sangat tinggi. Jadi itu tadi membawa keceriaan memang. Jadi kepergian memang membuat kita merasa ceria. Dan mendadak sakit sebentar, kita pikir sakit biasa, demam, itu saja. Dia pelajaran bagi semua bahwa dia ajal sudah tiba. Kapan saja bisa adil dan membantu kita semua. Tapi tadi ada adegan yang sangat berkesan buat saya pas syuting. Saya ditarik berdua sama Eeng dengan tali baja naik helikopter. Sering di airport Kemayoran. Saya latihan berapa kali latihan helikopter hari ini. Eeng nggak latihan, langsung diangkat berhadapan-hadapan kita. Kita lihat, saling melihat bibir kita putih semua, pucat. Dan itu retake berkali-kali, sampai 7 kali. Ya. Itu memang sangat mendebarkan. Dulu selesai kita turun dari sana, kita ketawa-ketawa lagi, walaupun di atas bibir kita putih. Sekarang bibirnya memucat sendiri. Dan kuburan sendiri, dan kita akan segera masuk. Semoga bertemu di situ. Amin. kelucuan apa sih Om Deddy mungkin yang masih diingat banget dari sosok Om Eeng? Oh, udah banyak sekali ya. Banyak di seluruh komunitas selalu kehadirannya membawa keceriaan, ketawa gitu. Ya, kita nggak usah ngomong serius lah, ketawa-ketawa aja. Jadi hidup itu cuma permainan aja, senda gurau saja kan. Itu senda gurau saja, yang abadi ya. Sekarang. Ya, semua terima amal ibadah dan ditempatkan di sisi Allah. Amin. Ya, lapangkan kuburnya. Khasnya apa sih mungkin dari ini? Khas apa yang paling khas dari beliau?
apa saja. Ini kan semua spontanitas kadang ya. Kita melihat apa, kita komentari, kita bahas. Selalu begitu. Nggak pernah tetap. Nggak ada itu, semuanya sesuai dengan apa, di mana kita lagi apa kita. Kegembiraan selalu menyertai dia manapun berada, sehingga orang-orang sekitar pun ikut gembira. Nah ini pasti banyak orang merasa hilang. Ada pesan terakhir mungkin pas ketemu, Ya? ada pesan yang selalu Ini udah lama juga ketemu, tiba-tiba kita bikin suatu WA group ya, anak-anak teater khususnya, tiba-tiba dia masuk belakangan kan, nggak masuk belakangan, bikin heboh tuh. Sehari dia masuk, besoknya termasuk. Iya, kayak datang untuk pergi. Hanya sehari dia komen segala macam, setelah itu sudah nggak komen. Karena sakit, ada fotonya di rumah sakit. Setelah kita dengar pindah sakit kena COVID dan meninggal. Jadi semenjak hari itu kita nggak pernah komunikasi lagi. Kita masih ledek-ledekan. Sakit kenapa nih, masih kan bercanda kan? Kok nggak dijawab? Akhirnya serius. Ya. Jadi, sudah datang, pamit, selesai. itu yang gang ada yang kita di sini di sini aman kan ya? Aman, nggak nyamping ini. Maksudnya di sini Makin duluan. Bapak. Iya. 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 ujung. Sakit. Iya. Bocor mau sini. Keluar dah. Bisa dibilang permisi nanti. Bisa tuh kan. Oke, takutnya dia keluar, Bu. Sama keluarga udah enak juga sih. Ini cewek keluarga. Oh iya benar. Siap semua.
Bang. Aku juga lagi live. Ada dia juga rusak. Iya kayaknya bang. Untuk ya jadi dia kegosok tebal karena dia bergosok kan dan ini satu tapi tebal satu nggak boleh dekat nggak boleh dekat Ada sudah itu. Oh, bahaya. Kalau lebih tinggi tuh, oleh. Oh, melayang. Oh, kamu bisa. Di Ciawi dekat tren itu. Ciawi naik ke atas ke kanan, masuk kanan. Lepas orang tren di enak di dulu. Penginapan. Sekarang. Enjoy. Terus ini di bawah. Di Bogor, taruh lah. Masuk kalau mobil. Tapi karena itu udah kebiasaan dulu, Dan
Masih berapa kan lu? Sering aja nggak? Hah? Oh, ada jadwal apa tiap hari? Hampir tiap hari. Kapan berapa? Jamal sering Pak. Iya, saya ajak lu di area kalau kita itu lagi syuting lah. Oke. Jadi sampai dengan barusan memang saya Mungkin boleh diceritakan kronologinya seperti apa mungkin wafatnya Om Eeng? Jadi kalau saya keponakannya kan saya manggilnya Mang ya, karena beliau asalnya dari Cirebon. Di hari Jumat minggu lalu sebenarnya saya udah terima info dari istrinya, saya memanggil beliau Biani bahwa Mang Eeng udah sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Saya sebenarnya agak shock sih karena tipikal beliau itu dari kecil yang saya tahu dari ayah saya, kebetulan ayah saya adalah kakak beliau langsung. Takut sama dokter, takut sama obat, takut sama jarum. Jadi buat saya cukup shock gitu ya, sampai beliau dimasukkan ke rumah sakit kan berarti kondisinya udah butuh pertolongan sangat gitu. Di rumah sakit saya monitor terus ini dengan Diani istrinya, dan hasilnya memang kurang baik. Artinya beliau berontak di rumah sakit itu. Ada satu dan lain hal yang mungkin saya juga nggak bisa cerita dari pelayanan rumah sakit tersebut, sehingga memaksa beliau untuk pulang. Beliau benar-benar maksa minta pulang. Saya juga nggak ngerti gimana ceritanya. Menurut istri beliau akhirnya diberikan izin pulang dengan catatan memang rawat jalan. Kondisi beliau saat saya datang ke rumah itu memang seperti depresi, shock. Saya tanya kenapa gitu ya, kok sampai begini, sementara kan kemarin masuk rasanya cuman kayak orang kecapean aja gitu kan. Ternyata informasi dari istri beliau bahwa ya selain dia shock masuk ke rumah sakit, batinnya mungkin nggak terima, berontak, dia harus minum obat yang banyak sekali dalam satu kali minum. Itu kan buat orang yang takut sama dokter, takut sama obat kan satu tekanan ya. Nah, saya rasa dari psikisnya aja beliau udah menolak. Jadi setiap kali di rumah itu, setiap kali dikasih makan, dikasih minum sudah mulai menolak. Kalau makan minum menolak kan berarti asam lambung makin naik ya. Saya langsung datang hari Sabtu itu ke sana. Saya datang Sabtu sore. Kebetulan saya itu anak dari kakaknya beliau yang baru juga wafat. Jadi beliau itu belakangan ini memang cuma tinggal bertiga, yang laki-laki, ayah saya, kemudian yang tadi dengan kursi roda tadi, sama beliau sendiri. Jadi selama ayah saya masih ada tuh beliau tuh sering komunikasi. Saya rasa sih setelah ayah saya meninggal, beliau ngedropnya di situ. Jadi nggak ada lagi teman bercerita. Karena sementara kakak beliau yang di kursi roda kan sudah sulit aja komunikasi ya. Saya tanya, kenapa Mang Eeng, kenapa nggak mau makan, untuk apa kayak begini? Saya datang jam 3, saya dialog, saya berdebat, beliau marah-marah, beliau malah tuh saya yakin itu beliau protes atas apa yang beliau alami di rumah sakit. Saya bilang ya sudah, yang penting sembuh dulu, makan, untuk apa menyiksa diri seperti ini? Jam 3 saya datang, beliau baru makan jam 5, dari mulai kemarin keluar tuh baru makan jam 5 sore itu. Setelah beliau sadar bahwa di depan beliau itu adalah saya, beliau panggil nama saya, kemudian beliau gandeng tangan saya. Beliau cuma bilang, Fen, temenin Mang Eeng jalan-jalan ya. Iya, Mang Eeng kalau mau jalan-jalan, Fen temenin, tapi Mang Eeng harus sehat. Makan dia, makan, mau Mbak, dia mau makan. Istrinya langsung nyuapin, jadi kami berdialog, minta istrinya masukin makanan. Saya seneng banget. Jadi saya juga ngerti
kenapa sebelumnya 2 jam pertama beliau seperti tidak mengenal saya, tiba-tiba di satu titik, di satu waktu beliau tersentak dan paham bahwa itu saya. Akhirnya saya bilang sama anaknya, udah ya, Mangnya udah mau makan, Teteh pulang dulu, mudah-mudahan setelah ini mau makan terus. Saya nggak lama keluar dari rumah, sekitar setengah jam dapat info lagi beliau berontak lagi, nggak mau makan dan marah-marah lagi. Saya juga nggak ngerti kenapa. Hari besoknya, hari esoknya saya dapat berita lagi, ternyata beliau dilarikan lagi ke rumah sakit yang berbeda dan kondisinya saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena nggak mau makan, karena tertekan, karena terus marah-marah, jadi sangat ngedrop di rumah sakit yang kedua. Di situ diputuskan memang beliau udah harus dirawat, tapi tidak ada fasilitas yang memadai, maksudnya tidak lengkap karena tidak semua rumah sakit punya fasilitas itu. Akhirnya tengah malam istri dan anaknya cari-cari, dapat lagi pindah lagi ke rumah sakit yang terakhir beliau berobat. Saya udah nggak bisa komunikasi lagi. Bocor maksudnya? Keluar dah. Bisa dibilang permisi nggak sih? Bisa tuh kan. Oke, takutnya dia keluarga. Sama keluarga udah enak juga sih. Ini cowok keluarga. Oh iya benar. Mau. Aku juga lagi live. Ada dia jumlah rusak. Iya kayaknya kan untuk ya jadi Dia kegosok tebal karena dia bergosok kan ini satu tapi tebal satu mau dari dekat mau dari dekat
Ada sejarah tuh. Oh, udah bahaya. Kalau lagi tinggi tuh, oleh. Oh, melayang. Oh, kamu bisa. Di Ciawi dekat tren itu. Ciawi naik ke atas ke kanan, masuk kanan. Itu patokan tren di enak tidur di penginapan. Penjual. Terus itu di bawah. Di Bogor, tapi ya, hampir 150. Tapi karena kita udah kebiasaan dulu cuek. Dan masih berapa nih? Sering juga nggak? Hah? Oh, ada jadwal apa tiap hari? Hampir tiap hari. Jamal sering kan? Iya, saya ajak Rudi Arianto. Kita itu lagi syuting, Bang. Oke. Jadi sampai dengan barusan memang saya Mungkin boleh diceritakan kronologinya seperti apa mungkin wafatnya Om Eeng? Jadi kalau saya keponakannya kan saya manggilnya Mang ya, karena beliau asalnya dari Cirebon. Di hari Jumat minggu lalu sebenarnya saya udah terima info dari istrinya, saya memanggil beliau Biani bahwa Bang Eeng udah sakit dan dilarikan ke rumah sakit. Saya sebenarnya agak shock sih karena tipikal beliau itu dari kecil yang saya tahu dari ayah saya, kebetulan ayah saya adalah kakak beliau langsung. Takut sama dokter, takut sama obat, takut sama jarum. Jadi buat saya cukup shock gitu ya, sampai beliau dimasukkan ke rumah sakit kan berarti kondisinya udah butuh pertolongan sangat gitu. Di rumah sakit saya monitor terus ini dengan Diani istrinya, dan hasilnya memang kurang baik. Artinya beliau berontak di rumah sakit itu. Ada satu dan lain hal yang mungkin saya juga nggak bisa cerita dari pelayanan rumah sakit tersebut, sehingga memaksa beliau untuk pulang. Beliau benar-benar maksa minta pulang. Saya juga nggak ngerti gimana ceritanya. Menurut
istri beliau akhirnya diberikan izin pulang dengan catatan memang rawat jalan. Kondisi beliau saat saya datang ke rumah itu memang seperti depresi, shock. Saya tanya kenapa gitu ya, kok sampai begini, sementara kan kemarin masuk rasanya cuman kayak orang kecapean aja gitu kan. Ternyata informasi dari istri beliau bahwa ya selain dia shock masuk ke rumah sakit, batinnya mungkin nggak terima berobat, dia harus minum obat yang banyak sekali dalam satu kali minum. Itu kan buat orang yang takut sama dokter, takut sama obat kan satu tekanan ya. Nah, saya rasa dari psikisnya aja beliau udah menolak. Jadi setiap kali di rumah itu, setiap kali dikasih makan, dikasih minum sudah mulai menolak. Kalau makan minum menolak kan berarti asam lambung makin naik ya. Saya langsung datang hari Sabtu itu ke sana. Saya datang Sabtu sore. Kebetulan saya itu anak dari kakaknya beliau yang baru juga wafat. Jadi beliau itu belakangan ini memang cuma tinggal bertiga, yang laki-laki, ayah saya, kemudian yang tadi dengan kursi roda tadi, sama beliau sendiri. Jadi selama ayah saya masih ada tuh beliau tuh sering komunikasi. Saya rasa sih setelah ayah saya meninggal, beliau ngedropnya di situ. Jadi nggak ada lagi teman bercerita. Karena sementara kakak beliau yang di kursi roda kan udah sulit diajak komunikasi ya. Saya tanya, kenapa kenapa nggak mau makan, untuk apa kayak begini? Saya datang jam 3, saya dialog, saya berdebat, beliau marah-marah, beliau malah tuh saya yakin itu beliau protes atas apa yang beliau alami di rumah sakit. Saya bilang ya sudah, yang penting sembuh dulu, makan, untuk apa menyiksa diri seperti ini? Jam 3 saya datang, beliau baru makan jam 5, dari mulai kemarin keluar tuh baru makan jam 5 sore itu. Setelah beliau sadar bahwa di depan beliau itu adalah saya, beliau panggil nama saya, kemudian beliau gandeng tangan saya. Beliau cuma bilang, Fen, temenin Mang Eeng jalan-jalan ya. Iya Mang Eeng, kalau mau jalan-jalan Fen temenin, tapi Mang Eeng harus sehat. Makan ya, makan, mau Mbak, dia mau makan. Istrinya langsung nyuapin, jadi kami berdialog, minta istrinya masukin makanan. Saya seneng banget. Jadi saya juga gak ngerti kenapa sebelumnya 2 jam pertama beliau seperti tidak mengenal saya, tiba-tiba di satu titik, di satu waktu beliau tersentak dan paham bahwa itu saya. Akhirnya saya bilang sama anaknya, udah ya, Mangnya udah mau makan, Teteh pulang dulu, mudah-mudahan setelah ini mau makan terus. Saya nggak lama keluar dari rumah, sekitar setengah jam dapat info lagi beliau berontak lagi, nggak mau makan dan marah-marah lagi. Saya juga nggak ngerti kenapa. Hari besoknya, hari esoknya saya dapat berita lagi, ternyata beliau dilarikan lagi ke rumah sakit yang berbeda dan kondisinya saya nggak ngerti kenapa, mungkin karena nggak mau makan, karena tertekan, karena terus marah-marah, jadi sangat ngedrop di rumah sakit yang kedua. Di situ diputuskan memang beliau udah harus dirawat, tapi tidak ada fasilitas yang memadai, maksudnya tidak lengkap karena tidak semua rumah sakit punya fasilitas itu. Akhirnya tengah malam istri dan anaknya cari-cari, dapat lagi pindah lagi ke rumah sakit yang terakhir beliau berobat. Saya udah nggak bisa komunikasi lagi. Karena semua alat sudah dipasang di badan, di ventilator, segala macam. Saya nggak ngerti ya Mbak ya, tapi yang pasti saya melihat seorang sosok aktor sejati buat saya, which is dia juga akan sebagai artis. Itu kan bukan, dia benar-benar sekolah, dia benar-benar mendalami ilmunya, dia benar-benar yang kayaknya darahnya aja udah artis gitu ya. Jadi saya ngeliat dia selalu tegar. Saya pikir gini, udah jangan acting gitu loh, come on gitu loh. Mana Mang Eeng yang dulu
Saya udah nggak bisa komunikasi lagi Pak sama dia. Saya ngebayangin dia yang dulu dengan alat yang banyak di badan dia itu rasanya buat saya 180 derajat. Saya cuma bisa berdoa menguatkan istri dia, menguatkan anaknya. Saya cuma minta pertolongan sama Allah, dan kemarin jam 5 sore saya dipanggil sama dokter, sama istri juga. Dokter memang tidak bisa menjanjikan apa-apa. Yang pasti tim medis sudah memberikan yang terbaik. Cuman kita sudah harus diminta untuk terus berdoa. Saya udah bilang bahwa kejadian ini nggak cuma satu orang, kok banyak yang support. Saya masih optimis. Sempat dikira saya pulang dulu ke rumah. Baru saya mau tidur, saya dapat kabar beliau pergi. Saya lihat jam 23.46. Beliau nggak ada, Mbak. Saya nggak nyesal sih, karena beliau kan memang minta saya temani ya Mbak ya. Jadi menurut saya walaupun saya juga bolak-balik sudah cukup juga saya nemani dia, dan saya ngeliat dia kesakitannya kayak apa, buat saya ini adalah yang terbaik buat dia. Saya juga nggak tega pas saat dia teriak sakit, dan saya nggak tega. Jadi iya, mungkin yang membuat saya sesek itu adalah karena saya baru bilang ayah saya juga, dan kemungkinan beliau adalah adiknya langsung gitu kan. Hubungin. Kalau nggak kuat jangan deh. Kalau nggak kuat jangan deh. Iya. Mau dia mau. Iya, dia mau. Udah. Nggak apa-apa. Ya. Saya sering tektokan sama Diani karena memang Maya juga suka nitip sama saya bahwa kan mereka hanya berdua, anaknya dan istrinya. Jadi saya juga merasa ya apa ya, saya udah menganggap beliau sebagai ayah sendiri, since ayah sendiri udah pergi gitu ya. Jadi cuman beliau yang pengganti ayah saya, dan kemudian sekarang beliau sudah meninggalkan kami semua. Mbak, kalau boleh tahu semenjak awal beliau sakit, apa sih diagnosa dokter sampai ngedrop sejauh itu? Kebetulan memang beliau itu punya diabetes, jadi punya darah tinggi, dan kemudian saya sih tahunya karena kan mungkin teman-teman juga lihat di layar kaca bahwa memang syutingnya juga lumayan padat ya, jadi ada faktor capeknya juga gitu ya, kemudian ada faktor diabetes juga yang saya dengar juga dari Diani bahwa ada stroke ringan di awal, stroke ringan gitu loh. Kalau terkait dengan virusnya, sebenarnya di rumah sakit yang pertama itu istilahnya tuh kayak hanya melekat aja Mbak, bukan yang benar-benar terinfeksi. Saya yakin itu tuh kejadiannya sampai dia ngedrop itu karena dia juga nggak mau makan kan akhirnya. Dia pulang, dia banyak berontaknya, dia emosionalnya, dia nggak bisa istirahat, dia nggak mau makan, nggak mau minum, kan pasti imunnya turun deh. Saya rasa juga faktornya dari situ juga. Berarti berapa hari dirawat di rumah sakit? Kalau yang rumah sakit terakhir sampai dengan nggak ada itu hanya 2 malam. Di malam kedua beliau pergi. Kalau di rumah sakit yang kedua bahkan bukan nggak sempat nginep, hanya di UGD aja. Jadi dari siang menjelang sore lah sampai dengan tengah malam menunggu ambulans pindah rumah sakit. Kalau yang di rumah sakit pertama 2 malam aja ya, kayaknya dia 2 malam aja. Jadi memang beliau kan bukan tipikal orang yang sedikit-sedikit berobat gitu ya. Memang ada ya Mbak ya, orang kayak gitu yang anti dengan obat, anti dengan dokter, even dengan jarum gitu, ada gitu loh. Nah ini dia, makanya kan ketika saya melihat beliau terakhir di kaca gitu ya, dengan segala macam peralatan nempel di badannya tuh, hati saya hancur. Tadi sempat dikatakan ada kata-kata itu almarhum pengen kembali jalan-jalan, ini ada apakah tentang jalan-jalan kemana gitu sih sama tuh? Mau ke teater aja Mas, beliau bilang mau berendam yuk Fen, ayo Fen jalan-jalan kita berendam Fen. Iya Mang yang sehat ya, kalau Mang nggak sehat kan nggak bisa pergi.
Ibu sendiri sebelumnya. Saya sebenarnya nggak ngerti ya Mbak, kalau yang namanya firasat, wong itu sakitnya tiba-tiba kan. Cuman saya mikirnya kalau lihat saya setiap hari monitor, setiap detik saya tahu kondisinya, bukan firasat lagi kali namanya ya. Saya kan bisa lihat di kondisi paginya begini, tiba-tiba sorenya turun gitu kan. Kita sebagai manusia juga kayak punya perhitungan ya. Apalagi dokter juga kasih analisa yang seperti itu. Rasanya buat saya ya sudah, tinggal Allah lah. Kita minta tinggal sama Allah gitu aja sih saya pikirnya. Mbak, tadi kan sempat disinggung pindah ke rumah sakit karena alat yang nggak memadai. Alat apa sih yang harus dipasang Saya nggak sebenarnya? ngerti ya Mbak, itu mungkin istilah kesehatan. Sebenarnya gini, bukan satu alat yang terlalu ini sih, tapi maksud saya kayaknya memang tidak semua rumah sakit itu difasilitasi. Ya kan, kadang-kadang kan memang ada rumah sakit tertentu yang memenuhi kriteria ini harus, yang mau melengkapi ini harus punya kriteria ini kan, nggak semua rumah sakit itu gitu kan. Ya itu sih biasa ya kalau menurut saya, kayak kita punya anak. Kalau anak itu lahir di rumah sakit itu ternyata dia nggak punya nicunya kan, artinya kita harus pindah lagi gitu ya Mbak. Jadi itu sih sah-sah aja sih buat saya kayak begitu. Cuman ya memang udah jalannya ya menurut saya. Kenapa saya bilang udah jalannya? Beliau itu di rumah sakitnya itu di Cibubur, saya di Bekasi. Saya berdoa sama Allah, gimana saya bisa monitor kalau saya harus bolak-balik Bekasi Cibubur. Kayaknya Allah juga dengar gitu doa saya. Bila terakhir dia harus pindah, dia pindah ke rumah sakitnya di Bekasi. Dan di situ yang peralatannya memang tersedia. Jadi memang kayaknya sudah jalannya gitu ya Mbak. Pada saat ketika almarhum berpulang, mungkin dari istri atau dari keponakan ada Saya ditelepon sama dia, saya tahu beliau cuma bilang turun, saya tahu maksudnya, tapi beliau juga nggak sanggup ngomong, saya juga nggak sanggup nanya Mas, nggak bisa, saya tangan saya udah gemeteran, saya nggak mau mikirin apa-apa. Saya cuma berdoa sampai saya terus tunggu kabar. Akhirnya anak beliau WA dan akhirnya oh ini akhirnya gitu. Jadi ya itu alami ya buat saya, manusiawi gitu. Maksudnya dia ini juga nggak bisa ngomong dengan jelas. Saya sendiri juga mau nanya gemeteran Mas, nggak mungkin lah saya bisa nanya dengan lantang kalau pertanyaan kayak gitu ya. Ibu sendiri mungkin seperti apa? Ibu Menemani suami. Bisa nyampe kabel gua. Ya sedih ya saya sudah ya ikhlas saja, saya sudah memang sudah beberapa firasat bahwa ini ya udah sampai sini, jadi saya sudah siapkan hati saya ikhlas. Udah pesan dari beliau sebelum Kan bisa ngomong. Kan 2 malam terakhir di rumah sakit terakhir kan sudah dipasang alat dan dibuat otomatis tidak sadar ya Mas. Jadi ya udah nggak bisa komunikasi sih. Kadang sosok kalau sendiri di mata keluarga mungkin seperti apa sih? Om saya, adik dari bapak saya di mata keluarga itu sangat penyayang dan overprotective. Kalau mungkin sebagai istrinya sih udah ngerasain banget ya. Tapi itu bentuk sayangnya beliau dengan orang-orang yang memang benar beliau sayang gitu. Kepada keponakannya juga, walaupun dia sesibuk apapun ya, namanya kan jadwal kerjanya padat gitu ya, tapi tetap gitu loh mau meluangkan diri, meluangkan waktu untuk memberikan perhatian gitu kan sama adik-adik. Masih ada adik 2 yang perempuan dan kemudian sama keponakan. Jadi kita semua tuh ngerasa ya benar sangat penyayang, sangat peduli. Jadi ya apa ya, rasanya kehilangan itu bukan kehilangan sekedar kehilangan, itu bukan sekedar kehilangan sosoknya, tapi rasa sayangnya itu tuh ya sudah nggak ada. Tadi malam kita dapat berita dari teman-teman, beliau pergi duluan, dan tentu kita shock gitu ya. Saya pribadi tadi malam itu sebetulnya agak sulit untuk tidur. Jadi sekitar jam 2, jam setengah 3 gitu saya pegang HP dan ternyata ada berita ini. Dan
tentu flashback ke 43 tahun yang lalu. Karena saya bersahabat dengan Eyang itu udah 43 tahun. Kita angkatan 79, Mas Deddy Miswar 80, jadi beda setahun, jadi satu era lah. Tadi malam itu sudah habis air mata saya di kamar, sendirian menangis. Atau terlalu penuh di kepala saya. Pagi-pagi saya datang ke rumah duka. Ya tentu kita pasrah gitu ya, pasrah. Saya hanya bisa mengingat Mas Eyang ini orangnya sangat spesial buat kita semua. Karena kehadiran mereka, Mas Eyang di tengah-tengah kita yang sedang ngumpul-ngumpul itu dia memberikan semacam keceriaan, memberikan semacam kesenangan, kebahagiaan, kelucuan, dan itu terus-menerus dan konsisten. Di mana ada Eyang, di sana ada kehidupan. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa kehilangan Mas Eyang ini kehilangan yang begitu dalam buat kita semua. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan kepergian Mas Eyang ini bisa memberikan kekuatan buat kita semua. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi yang paling baik di sisi Tuhan. Selamat jalan Mas Eyang. Om Deddy sendiri mungkin seperti apa mengenal Maju lagi, maju. Ini udah teman sekampung sama dikaji. Ya hangat. Saya banyak belajar dari Mas. Kemudian saya juga selain satu kampung, satu gula darah, Satu kelurahan. satu tetangga. Jadi Mas Eyang itu orang yang sangat dekat dengan suami, dan pasti semua orang kehilangan Mas Eyang. Ini kan kelelahan. Saya sih menduga itu. Pagi sendiri melihat sosok Om Eyang Ya, sendiri seperti jadi kehadiran Eyang ini selalu membawa keceriaan dimanapun. Seolah-olah kalau kita ketemu dia tuh kita ketawa tak berkesudahan. Jadi nggak pernah ada suasana murung. Nah, ini yang membuat waktu itu saya sama-sama kuliah berpikir pada saat saya membuat film merancang sebuah film besar, saya sudah merancang sebuah tokoh yang harus dia mainkan bersama saya. Karena sense komedinya sangat tinggi. Misalnya film komedi. Kalau itu film berdua saya buat juga, saya rancang kipas-kipas cari angin. Jadi memang pemain sebagai pemain pertama kali main film di sana. Ada sebagai peran utama berdua. Ada satu film lagi sedang saya siapkan, cuma nggak sempat syuting karena baru selesai kontrak. Karena itu sense komedi yang sangat tinggi. Jadi itu tadi membawa keceriaan. Jadi kepergian memang membuat kita merasa ceria. Dan mendadak sakit sebentar, kita pikir sakit biasa, demam, itu dia pelajaran bagi semua bahwa kalau ajal sudah tiba, kapan saja bisa adil dan mendadak kita semua. Tapi tadi ada adegan yang sangat berkesan buat saya pas syuting. Saya ditarik berdua sama Eyang dengan tali baja naik helikopter. Sering di airport Kemayoran. Saya latihan. Berapa kali latihan helikopter hari ini. Enggak latihan, langsung diangkat. Berhadapan-hadapan kita. Kita lihat, saling melihat bibir kita putih semua, pucat. Dan itu retake berkali-kali, sampai 7 kali. Itu memang sangat mendebarkan. Dulu selesai kita turun dari sana, kita ketawa-ketawa lagi, walaupun di atas bibir kita putih. Sekarang bibirnya memucat sendiri. Dan kuburan sendiri.
dan kita akan segera masuk. Semoga bertemu di situ. Amin. Kelucuan apa sih Om Dede mungkin yang masih diingat banget dari sosok Om Eng? Oh, udah banyak sekali. Banyak sekali ya. Kayaknya di seluruh komunitas selalu kehadirannya membawa keceriaan, ketawa gitu. Ya. Udah nggak usah ngomong serius lah tuh, ketawa-ketawa aja. Jadi hidup itu cuma permainan aja, senda gurau saja kan. Jadi itu senda gurau saja, yang abadi ya. Sekarang. Ya, semoga terima amal ibadah dan ditempatkan di sisi Allah. Amin. Dan lapangkan kuburnya. Khasnya apa sih mungkin ini? Khas apa yang paling khas dari dunia? Apa saja, ini kan semua spontanitas kadang ya. Kita melihat apa, kita komentari, kita bahas. Selalu begitu. Nggak pernah tetap. Nggak ada, itu semuanya sesuai dengan apa, di mana kita lagi apa kita. Ya, terima kasih. Kegembiraan selalu menyertai dia, manapun berada. Sehingga orang-orang sekitar pun ikut gembira. Nah ini pasti banyak orang merasa kehilangan. Ada pesan terakhir mungkin pas ketemu? Ya? Ada pesan yang selalu Ini udah lama juga ketemu. Tiba-tiba kita bikin suatu WA group ya, anak-anak teater khususnya. Tiba-tiba dia masuk belakangan kan. Nggak masuk belakangan. Bikin heboh tuh. Sehari dia masuk, besoknya termasuk. Iya, kayak datang untuk pergi. Hanya sehari dia komen segala macam, setelah itu sudah nggak komen. Karena sakit, ada fotonya di rumah sakit. Selalu kita dengar pindah sakit kena COVID. Jadi semenjak hari itu kita nggak pernah komunikasi lagi. Kita masih ledek-ledekan. Sakit kenapa nih, masih karena bercanda kan. Kok nggak dijawab? Akhirnya serius. Ya. Jadi, sudah datang, pamit, selesai.